Kalau pelajaran yang paling berharga sih satu sih, kalau kepengen sesuatu ya dikerjain aja dulu, nggak usah kebanyakan mikir. Karena kenapa? Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi sampai kita coba. Salah nggak ada masalah, yang penting kita kerjakan. Salah, koreksi lagi, kerjakan lagi supaya ada hasilnya yang memuaskan, baru bisa jadi duit. Karena proses untuk menjadi sesuatu atau memegang sesuatu menjadi menguntungkan itu tidak secepat itu. Setelah masuk tambang 5-6 tahun, kita terkumpul lah duit setelah 5 tahun gitu loh, ada uang gitu kan. Nah, saya mencoba resign dan mencoba membuka tambang ilegal saya sendiri gitu loh. Ya ilegal lah karena nggak ada perizinan kan gitu kan. Nah, ketika tidak ada perizinan itu, saya berhadapan dengan polisi ya kan, dan ditinggal partner juga waktu itu. Jadi ya rugi 1,3 M lebih lah ya dalam 3 hari gitu kan. Jadi bisnisnya belum mulai udah digerebek polisi kan, dan berurusan dengan polisi sampai masuk sel selama 121 hari. Hai semua, nama saya Lung Lung, bisnisnya dokter mobil. Kita lokasi ada di Jabodetabek, pusatnya ada di Kelapa Gading. Dari kecil, kalau mau beli barang nggak pernah dibeliin orang tua, kecuali barang pokok, ya kan. Jadi semuanya kayak mainan, komputer, kepengen apa tuh suruh beli sendiri. Jadi suruh beli sendiri itu dalam artian suruh cari sendiri duitnya gitu loh. Di luar terserah mau jualan apa, mau ngapain, mau motong rumput, mau ngecat rumah orang, terserah pokoknya. Cuman intinya sih dari dulu udah disuruh cari sendiri sih emang sih. Sebenarnya kalau jualan kan udah dari kecil ya. Cuman kan begitu kuliah kan di luar, jadi kan hanya bisa kerja, nggak bisa dagang gitu kan. Jadi ya kita kerja sama orang, kemudian pulang ke Indonesia, masuk tambang dulu, itu sekitar 5-6 tahun ya kan. Kemudian dari tambang baru mulai usaha sendiri. Tambang juga, itu juga gagal ya kan, porak-poranda dan masuk sel ya kan, gara-gara ilegal. Kemudian baru kerja serabutan, terus baru kita masuk ke dunia otomotif. Karena memang sebelumnya waktu di tambang juga, kan saya alat berat juga ya, jadi ya kalau untuk engine sih sama aja ya gitu loh. Masuk otomotif, kemudian baru kita buka dokter mobil ini dari 2014 akhir. Kalau pelajaran yang paling berharga sih satu sih, maksudnya kalau kepengen sesuatu ya dikerjain aja dulu, nggak usah kebanyakan mikir. Karena kenapa? Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi sampai kita coba ya kan. Kita nggak tahu karena kita nggak tahu, makanya kita kerjain dulu. Salah nggak ada masalah, yang penting kita kerjakan. Salah, koreksi lagi, kerjakan lagi supaya ada hasilnya yang memuaskan, baru bisa jadi duit gitu loh. Karena proses untuk menjadi sesuatu atau memegang sesuatu menjadi menguntungkan itu tidak secepat itu gitu loh. Kalau semua anak-anak sekarang kan kepengennya instannya semuanya ya, ngerjain sekarang besok jadi duit gitu kan. Tidak seperti itu gitu loh. Jadi kita harus pembelajarannya harus selesai dulu nih, uang sekolahnya harus selesai dulu nih, baru dari situ duitnya akan masuk gitu loh. Ketika orang mendengar kuliah di luar negeri, orang selalu berasumsi wah bapak mak lu kaya gitu kan, punya privilege lah apa segala macam. Padahal kalau lu cek bener-bener cek, saya kuliah ke luar negeri itu cuma dibayarin semester pertama. Jadi orang tua saya mengumpulkan uang untuk ke sana dan dibayarin itu semester pertama doang. Ketika semester pertama dibayarin, dikasih uang jajan juga, saya inget tuh tinggal $2.000 dikasih, ya kan. Mama saya bilang, ini uang terakhir kita, kamu ntar sisanya mama cariin lagi ya gitu loh. Dari situ saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya nggak bakal minta lagi duit sama orang tua nih gitu loh. Dari situ saya cari kerjaan, ya pokoknya cari kerjaan lah ya. Kerjaan pertama saya di supermarket ya kan, saya shift malam, shiftnya itu jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Mantep tuh kerjanya tuh pokoknya tuh. Kalau mau tahu malam-malam tuh ngapain, ngisi itu loh etalasenya supaya penuh tiap hari. Nah itu shiftnya itu kalau di luar negeri itu jam 8 malam sampai jam 3 pagi kerjanya. Nah kerjain itu selama setahun lah ya, dapet duit baru cari kerjaan lain di restoran. Kenapa pilih kerja di restoran? Biar makan gratis. Nah dari situ saya bisa membiayai hidup saya dan membiayai kuliah saya sampai lulus gitu loh. Jadi kalau orang-orang berpikir, wah dibayarin orang tua gini gitu, enggak juga, enggak selalu gitu kan. Ada teman-teman saya yang dibiayai melalui beasiswa ya kan. Kalau saya sih saya bayar sendiri gitu loh. Jadi emang waktu tuh habis untuk kerja dan sekolah gitu loh udah. Tapi bisa sih double sih. Nah dari situ membentuk habit workaholic sih sebenarnya sih. Jadi ketika kita udah terbiasa ya kan, ya namanya masih anak umur belasan lah ya sampai 20 lah ya, disuruh begadang tiap malam makot-kot aja ya kan. Tidur 4 jam juga gak ada masalah ya kan. Tidurnya serabutan juga gak ada masalah karena emang masih metabolisme bagus. Coba sekarang udah gak kuat mas, masuk angin hari ini gitu kan. Tapi itu membentuk habit workaholic. Jadi ketika workaholicnya udah keluar, kita udah kerja sampai subuh, kerja 3 hari gak berhenti udah biasa gitu loh ya kan. Jadi
dari situ sih membentuk habit itu, jadi nggak milih-milih kerjaan juga gitu loh. Jadi suruh bersihin WC ya pernah, ya kan, suruh jadi tukang ikannya pernah, suruh jadi tukang cuci piring pernah, ya kan, jadi cook juga pernah gitu loh. Jadi ya nggak milih-milih kerjaan lah gitu loh. Dari situ baru oke nih, ya kan, udah punya ilmu dikit, ya kan, mau spesialisasi apa, baru cari kerja di pemerintahan, Pemda sana. Itu program pelajar dari universitas kerja sama Pemda jadi engineer sustainability engineer, jadi maksudnya insinyur sustainability gitu loh ya. Dari situ baru lumayan nih, gajinya lumayan, dikasih fasilitas mobil, ya kan, dikasih handphone, dikasih pulsa, lumayan lah gitu loh. Jadi dari situ sih berproses sih satu-satu sih. Jadi maksudnya apa ya, tidak ada yang instan sih, balik lagi sih, semuanya berproses satu-satu sampai membentuk sebuah karakter yang workaholic. Karena zaman sekarang lu pinter, rajin aja nggak cukup gitu kan, lu harus pinter, rajin, kerja keras, udah gitu tambah hoki lagi gitu kan terakhirnya gitu kan, itu baru gitu loh, sama koneksi terakhir. Kalau hoki doang ada, nggak ada koneksi nggak bisa gede gitu loh. Jadi ya hari ini mau sukses itu jauh lebih susah lah ya daripada dulu. Kalau dulu mungkin orang tua di daerah gitu kan cukup masukin barang jual bisa kaya gitu kan, hari ini udah ada online kan, Anda tidak bisa melawan harga online. Jadi ya Anda harus lebih pintar lagi, dan ya itu sih hari ini kerja keras aja nggak cukup, kerja keras, pintar, ya kan, hoki sama koneksi. Setelah masuk tambang 5-6 tahun, kita punya cukup duit lah ya, karena saya kan nggak, kalau kerja tambang tuh enaknya nggak boros, Mas. Jadi 3 bulan di dalam hutan, off lu tuh jatahnya cuma 2 minggu. Jadi nggak mungkin dalam 2 minggu itu lu bisa ngabisin duit banyak-banyak, tuh nggak mungkin gitu kan. Jadi udah salary-nya lumayan, tiap pengapalan saya dapat bonus gitu kan, karena kan emang kerjaan saya di lapangan kan gitu loh. Tiap pengapalan kita dapat bonus, ya udah gitu off 2 minggu, lu mau ngapain sih gitu kan, nggak mungkin lah lu bisa boros-boros, tuh nggak mungkin. Jadi terkumpul lah duit setelah 5 tahun gitu loh, ada uang gitu kan. Nah saya mencoba resign dan mencoba membuka tambang ilegal saya sendiri gitu loh. Ya ilegal lah karena nggak ada perizinan kan gitu kan. Nah ketika tidak ada perizinan itu, saya berhadapan dengan polisi ya kan, dan ditinggal partner juga waktu itu. Jadi ya rugi 1,3 M lebih lah ya dalam 3 hari gitu kan. Jadi bisnisnya belum mulai udah digerebek polisi kan, dan berurusan dengan polisi sampai masuk sel selama 121 hari. Asik loh itu. Itu asik banget itu, bener-bener asik banget itu. Sampai urusannya selesai semua ya kan, ya nol, bener-bener nol, dan masih ada cicilan tiap bulan. Jadi kalau waktu di tambang kan saya ada hubungannya sama alat berat juga, jadi kan untuk otomotif ngerti lah ya gitu loh. Cuman ketika itu saya diajakin partner saya, dia bilang, saya ada konsep nih dokter mobil nih, yuk kita bikin yuk. Ayo, jadi dulu pertama waktu bikin di depan tokonya dia, cuman ada teknisi 3 orang gitu kan, hanya 3 slot mobil. Nah kita mulai dari situ sih. Jadi dari situ kita kembangkan menjadi sebuah bisnis, dan punya SOP, punya tim, punya sistem gitu loh. Kita kembangkan semua dari nol sampai sekarang. Nama bisnis penting ya, apalagi nama brand ya, sebuah brand ya. Karena nama brand itulah yang akan Anda proyeksikan ke customer Anda, dan yang akan Anda buat customer Anda itu nempel lah gitu loh. Namanya top of mind ya kalau bahasa brandingnya ya, menjadi top of mind si customer. Nah dokter itu kan menjadikan orangnya yang pintar dan terpelajar karena belajar, karena sekolah gitu kan. Mobil adalah segmentasi, makanya kita memilih nama dokter mobil itu ya, bahwa kita mengerti mobil karena kita sekolah gitu loh, kita ada pendidikan di belakang itu, jadi bukan gara-gara otodidak gitu loh. Nah makanya kenapa kita memilih nama dokter mobilnya. Yang ingin ditonjolkan ya karena kita sekolah, dan itu ya kita memiliki SOP, kita memiliki sistem gitu loh. Jadi semuanya bekerja berdasarkan prosedur. Berbeda itu sebenarnya, perbedaan itu kan tinggal bolak-balik aja ya. Kalau misalkan orang lain mengeklaim begini begitu, ya itu sah-sah saja, dan namanya juga industri yang sama. Ya at the end of the day Anda harus bisa memisahkan diri dari kompetisi Anda gitu loh. Kenapa? Ya misalkan nih bengkel lain apa yang mereka jual, misalnya mereka bilang mereka jual servis. Kalau saya sih, yang kita jual adalah rasa aman. Rasa aman itu dalam arti apa sih? Maksudnya ketika mobil Anda masukin ke sini,
kita ada kerusakan, kita vonis begini begitu, kita kasih harga, kita perbaikin, kita memberikan sebuah garansi bahwa ya itulah penyakitnya, kita garansi berapa lama dan kita garansi pasti beres gitu loh. Nah itu namanya kita menjual rasa aman sih, lebih ke situ sih. Kalau orang di mana orang lain mungkin mereka menjual something else ya, atau sesuatu yang lain, ya terserah, itu sah-sah saja. Kalau dari saya sih kita menjual rasa aman, beres kok. Karena kenapa? At the end of the day customer nggak tahu kok mobilnya itu kenapa. 70% mereka tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang mereka mau inginkan adalah problemnya diselesaikan gitu kan. Dan ketika selesai ada pertanggungjawabannya kan gitu kan. Nah itulah yang kita jual. Membangun trust itu kan dari experience positif, kemudian dengan branding yang bagus, dengan tagline yang bagus, makanya kan timbul sebuah trust ya. Jadi konsistensi atas apa yang Anda kerjakan dan menyampaikan apa yang Anda kerjakan berulang-ulang itu perlu. Jadi maksudnya makanya kenapa kita melihat iklan kan. Kita melihat iklan bukan hanya iklan saja, iklan itu harus dikonsepkan dengan branding yang jelas, dibarengin juga dengan operasional yang bagus gitu loh. Jadi kita harus konsisten dari sisi operasional, kemudian dari sisi branding juga harus jelas, dan kita ulang lagi. Karena yang orang lupa lakukan adalah branding itu kan jangka panjang ya. Ngiklan itu kan maksudnya mendatangkan customer, itu kan sales, itu kan marketing kan mendatangkan customer. Sales itu kan jangka pendek ya. Jadi sales itu jangka pendek, marketing adalah jangka medium, branding adalah jangka panjang. Membentuk trust itu sih cerita branding gitu. Jadi maksudnya branding itu sesuatu yang sangat lama dan sangat panjang. Ya cara melakukannya gimana ya? Anda harus konsisten dengan apa yang Anda kerjakan, dan Anda ulang lagi, dan Anda beritakan lagi dan lagi gitu loh. Dan kita beruntungnya hari itu di masa Facebook Ads atau iklan Facebook itu masih baru masuk ke Indonesia dan masih zaman murah-murahnya. Jadi dengan budget yang sedikit kita bisa mendapatkan reach yang banyak, sehingga kita memasukkan budget dan kita memompa budget ke digital marketing itu. Iklan kita tuh berulang-ulang terusnya tuh, repetisinya tuh cukup besar intervalnya. Disitulah orang lain mengenal kita gitu loh. Itu sih. Satu hal yang memang dulu kita lihat adalah bengkel resmi tidak mengerjakan AC. Ya, saya ngomong 95% lah ya. 95% bengkel resmi tidak mengerjakan AC, makanya kita masuk ke segmentasi itu. Nah, itu memang kita desain ya untuk masuk ke situ supaya ya itu balik lagi kenapa kok orang harus ke tempat kita daripada ATPM atau bengkel resmi gitu kan ceritanya kan ya. Kita harus memiliki sebuah spesialisasi di mana bengkel resmi tidak ada. Itu sih. Kalau misalkan sama-sama ganti oli nih, ya kan, bengkel resmi ganti oli, kita juga ganti oli. Kemungkinan besar Anda kalah. Kan gitu kan. Karena ya balik lagi, bengkel resmi dengan namanya aja mereka lebih menang. Karena kan kata-kata resminya itu kan. Sehingga masuk ke benak konsumen bahwa oh ini resmi gitu loh, yang lain tidak resmi gitu kan. Nah itu aja, dari situ aja Anda udah kalah. Makanya kita butuh unique selling juga nih, apa nih pembeda nih. Nah makanya kenapa kita masuk AC dari hari itu. Nah kita masuk AC memang bengkel resmi 95% sampai dengan hari ini tidak mengerjakan AC gitu. Nah makanya kita masuk ke situ sehingga orang-orang datang ke kita ketika ada problem di AC. Nah dari ketika problem di AC baru kita cross sell ke yang lain. Kita kan dua anak kecil ya di dunia yang sudah turun-temurun, dan kompetitor kita tuh gede-gede gitu loh. Kita modal seadanya, modal dengkul bisa dibilang ya kan, dengan kompetitor yang raksasa lah ya. Caranya gimana ya? Balik lagi sih, konsistensi sih, balik lagi. Kerjakan apa yang Anda kerjakan dengan baik ya kan, terus Anda ulang lagi dan Anda beritakan ke semua orang gitu loh. Itu aja sih, diulang-ulang terus. Tantangan terbesarnya balik lagi edukasi. Makanya kenapa kita mengedukasi customer atau kita mengedukasi customer kita itu nggak henti-henti dan masih sampai sekarang kita lakukan itu gitu loh. Karena balik lagi kok customer bisa datang, bisa percaya karena mereka teredukasi kok, bukan karena mereka terbohongi gitu loh. No, kita harus mengedukasi mereka sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka mengerti dengan jelas apa yang mereka butuhkan, otomatis terjadi demand atau mereka menginginkan itu gitu kan, dan disitulah terjadi transaksi atau sales. Ketika kita membuka sebuah bengkel, otomatis frontline yang paling banyak adalah teknisi ya kan, itu udah pasti lah ya, nggak mungkin yang lain gitu kan, kalau nggak siapa yang ngerjain.
teknisi itu kan kita harus didik, kita harus training sesuai dengan standar kita, sesuai dengan SOP. Itu ada semua sih standar dan SOP-nya. Dan kemudian setelah transaksi terjadi, transaksi itu harus dihitung dengan benar. Karena kenapa? Karena saya maunya perusahaan kita ini betul-betul semua transaksinya tercatat dan terhitung dan terlaporkan itu secepatnya gitu loh. Jadi kita closing laporan keuangan adalah tanggal 15 bulan berikutnya, di mana membutuhkan tim accounting finance 27 orang untuk mengerjakan itu semua gitu loh. Accounting, finance, and tax ya gitu loh. Jadi di Indonesia ini kita nggak bisa lari dari pajak, dan saya tidak sarankan lari, bayar aja. Sebenarnya kalau bayar malah nggak seberapa gitu kan, daripada Anda kucing-kucingan pajak jadi tidur tidak nyenyak. Itu butuh, ya pajak sih emang ribet sih, saya sih ngomong dulu, itu butuh satu orang sendiri tuh untuk kerjain pajak gitu kan, butuh konsultannya juga gitu kan untuk ngasih tahu kita apa yang harus dilakukan, terus tim accounting untuk menghitung semua transaksi masuk dan pengeluaran yang ada, tim finance untuk menghitung cash in, cash out, pembayaran dan segala macam, itu kan mereka yang ngurusin semua. Kenapa? Banyak kan startup atau bisnis itu dimulai dari sales. Ketika orang itu jago jualan, ownernya jago jualan, omsetnya kelihatan gede. Oke, good, bagus. Cuman step 2-nya adalah bener-bener bagaimana caranya kita mengukur nih apa yang kita dapatkan, net profitnya berapa, biayanya berapa, expensesnya berapa. Itu kita harus bisa ukur semua, dan itulah yang mereka banyak lupakan. Jadi kebanyakan tuh bisnis tuh hanya sekedar bisnis manajemen laci, ya kan, jual dapat duit masukin ke laci, bayar supplier pakai duit dari laci, bayar gaji pakai dari laci, anak sekolah juga pakai dari laci. Nah, ujung-ujungnya campur aduk jadi nggak jelas nih gitu loh. Dan itulah kesalahan terbesarnya gitu loh. Sehabis dari sales atau operasional menghasilkan duit, ya harus dihitung gitu loh duitnya dengan benar. Nah, digital marketing kita juga 32 orang ya hari ini ya. Itu sih sangat banyak sekali ya untuk dari sisi otomotif, karena tidak satupun kompetitor kita yang memiliki tim segede itu. Kita punya tim dari production itu berarti konten produksi, tim videografer ada, tim fotografer ada, tim digital desainnya ada, graphic desainnya ada, editornya ada, sampai ke markom, sampai ke CS, itu semuanya ada di situ, sampai ke TikTok ads dan bla 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 itu ada di situ semua. Dan memang tim kita super kompleks ya, dan memang karena kenapa sih jaring ini tuh, saya udah nggak nonton TV udah berapa tahun coba ya kan, kita coba ingat terakhir nonton TV kapan, itu keukur deh gitu loh. Nah, udah nggak bisa melalui media yang konvensional, udah pasti semuanya digital. Nah, problemnya adalah semua yang digital itu memiliki algoritma, dan algoritma itu berubah berdasarkan hari gitu kan. Nah, kita memiliki tim untuk mengatasi itu semua. Jadi dari zamannya Facebook Ads, Instagram, kemudian Google, kemudian YouTube, kemudian sekarang ini TikTok, kita udah jalanin semua dari dulu gitu loh. Jadi kita menginginkan sebuah perusahaan yang didorong oleh digital marketing, cuman dikontrol oleh finance gitu loh. Karena kadang-kadang kalau hanya digital marketing doang, ya habis duitnya gitu loh buat ngiklan. Kalau hanya finance doang, nggak ada yang berani di depan, jadi perusahaannya tidak cepat berkembang. Nah, kita menginginkan perusahaan yang dimana yang kita mendorong kita adalah tim digital marketing, sehingga kejar-kejarannya omset ya kan, dan dikontrol oleh finance sehingga semuanya itu terukur gitu loh. Kita menginginkannya begitu. Saat ini kita sedang penjajakan untuk dibeli sahamnya oleh perusahaan asing dari luar negeri, dan untuk mencapai itu menurut saya sih sebuah pencapaian, karena tidak semudah itu untuk mencapai level itu gitu loh. Karena balik lagi ya, kenapa kok mereka mau invest ke kita kan, balik lagi sama aja dengan kenapa kok customer mau beli dari kita gitu loh. Karena dengan itu berarti apa yang kita kerjakan, apa yang kita trainingkan, apa yang kita lakukan, semua ini berarti ya sudah memukau standar internasional gitu loh, sampai ada perusahaan besar sekali yang mau beli kita. Kita ini masih kecil gitu kan, kecil banget gitu, masih mikro lah ukurannya dibandingkan mereka gitu loh, dan mereka mau capek-capek untuk invest gitu loh. Jadi ya itulah sebuah pencapaiannya kita hari ini. Outlet kita hari ini ada 25, tersebar di Jabodetabek, Lampung, Makassar, Solo, Malang, Surabaya, dan
Kupang. Nah, strategi kedepannya saya akan tambahkan sampai 100 sebelum kita pre-IPO. Kenapa saya maunya 100? Karena di Jabodetabek masih akan kita tambahkan lagi dan saya akan membuka satu di setiap ibu kota provinsi. Nah, dari situ nanti IPO yang kita akan planningkan IPO itu untuk kita pindah negara nih. Karena memang cita-cita saya dari kecil adalah membuat sebuah perusahaan yang bisa go overseas dan bisa membawa uang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Sebenarnya ketika di satu level, bagaimana cara yang mengembangkan perusahaan adalah sebenarnya bagaimana kita sebagai founder itu lebih berkembang dari perusahaannya. Karena kalau misalkan founder itu berkembang, perusahaannya otomatis akan grow. Ketika founder itu stagnan, otomatis perusahaannya juga akan stagnan. Makanya kadang-kadang kita melihat bahwa beberapa kayak karyawan lama, mereka nggak bisa mengikuti perkembangan dari si company. Jadi akhirnya mereka juga stagnan di situ aja. Itu dia tidak boleh, pasti akan kita bina gitu kan. Itu baru karyawannya. Gimana kalau foundernya stagnan? Kalau foundernya stagnan, perusahaannya udah pasti akan lebih stagnan lagi gitu loh. Jadi makanya kenapa ya kita harus terus berkembang. Bagaimana caranya berkembang? Ya belajar udah pasti. Cuman belajar itu belakangan. Yang utama adalah set goals-nya dulu nih. Maksudnya Anda mau ngapain dulu nih gitu. Kayak tadi saya bilang kan, 2 cabang berbeda dengan 8, berbeda dengan 16, berbeda dengan 20. 20 makanya kita mau naikin dulu ke 100, kita mau caranya naikin ke 100 gimana ya? Kita belum tahu hari ini. Yang penting kita capai dulu itu, baru nanti ilmunya yang kekurangan kita akan mendapatkan itu di tengah jalan gitu loh. Misalkan, oke nih kurang manajemen, kurang ini. Nah, itu kita akan belajar di tengah jalan. Nah, setelah itu set goals yang lebih besar lagi. Gimana caranya IPO? Gimana caranya ini itu? Oke, berarti kita harus benerin nih dari sisi finance dan accounting, laporan keuangan harus audited tiap tahun ya kan, kemudian pajak juga harus audited dan resmi setiap tahun, kemudian perizinan juga harus audited dan resmi setiap tahun gitu kan. Nah, itu kan belajar ya, maksudnya ketika kita mau ke situ, kita menemukan masalah, kita belajar untuk solve the problem. Nah, pembelajaran itu tuh nggak bisa kita bilang oke, kita bodoh gini kemudian belajar semua ditelan. Itu kebalik, jalanin dulu, ketika mentok baru belajar gitu. Nah, itu baru benar, karena ketika belajar tidak dipraktek menguap gitu loh di kepala. Jadi ya itu yang kita lakukan. Spesifikasi montir dokter mobil ya, kita selalu mengembangkan proses training yang lebih detail dan lebih komprehensif, dan hari ini kita sedang mengembangkan sistem training yang baru sehingga keluar persentase angka kayak di raport-raport waktu sekolah gitu loh. Dan itu sebuah proses yang luar biasa susahnya dan complicated, karena jujur aja standar pendidikan STM dan SMK di Indonesia itu so kasihan lah ya menurut saya ya gitu loh. Jadi makanya kita melakukan standarisasi ulang dengan cara kita in-house training gitu loh. Dan dengan spesifik pekerjaan kita bisa menciptakan training yang lebih spesifik sehingga teknisi ini itu tersertifikasi dan tertraining dengan jelas sesuai spesialisasi yang kita punya. Sekarang Anda belajar masak nasi goreng saja akan lebih mudah daripada ketika Anda buka restoran, Anda belajar bikin nasi goreng, nasi capcay, bihun goreng, kemudian ayam goreng rempah, kemudian sop iga. Nah, itu kan lebih pusing ya belajarnya. Ketika Anda cuma spesialis satu aja gitu, itu akan lebih cepat belajarnya dan lebih ngelotok sih dari situ, sehingga diagnosis atau pekerjaan itu akan lebih terstandarisasi hasilnya ketimbang orang yang generalisasi. Semua orang hari ini gembar-gembor tentang wah mobil listrik ya kan akan membunuh bengkel. Kebalik. Ketika orang benar-benar ngerti ya apa itu mobil listrik, apa itu bisnis atau usaha bengkel, karena jujur ngomong mobil listrik itu 2019 kita sudah bekerja sama dengan Vision College di Korea untuk modul-modul pembelajaran mobil listrik terutama Hyundai dan Kia, di mana Indonesia sekarang yang masuk Hyundai kan gitu loh. Nah, jujur ngomong sih untuk peluang masih sangat besar, karena gini loh, nggak mungkin transisi ke mobil listrik itu terjadi sekejap. Itu satu. Dua, belum tentu Anda mau beli mobil listrik ketika Anda tahu nih harga baterai dari mobil listrik itu 70% dari harga mobilnya. Tesla sekarang di Amerika lagi problem. Kenapa? Teslanya harga 35.000, baterainya harga 25.000. Jadi ketika baterainya soak atau baterai kayak ibaratnya kayak handphone lah ya, baterainya gembung, udah dicas udah kagak mau ini cepat mati ya kan, atau panas sendiri gitu kan. Anda udah pasti ganti baterai kan. Nah, ganti baterai itu 70% dari harga mobilnya. Belum tentu Anda mau. Percaya deh. Lebih baik Anda beli LCGC ya kan, mobil-mobil murah di mana semuanya pakai bensin dan diesel. Ketika rusak ya bawa ke bengkel diperbaikin, murah.
daripada Anda beli baru. Karena relatively harga repair untuk mobil konvensional itu jauh lebih murah daripada beli baru. Iya dong, nggak mungkin dong. Nah, mobil listrik itu sebenarnya bagi kita jauh lebih mudah si teknisi. Kenapa? Nggak ada nih ceritanya ganti repair nih atau perbaikan, nggak ada. Rusak, cabut, buang, ganti baru. Dan customer belum tentu mau karena harganya mahal. Jadi untuk cerita mobil listrik masuk dalam 5 tahun ke depan, mobil pemerintah mungkin. Karena pemerintah nggak pusingin itu gitu kan. Mobil customer belum tentu. Dan transisi itu tidak terjadi dalam sekejap. Jadi kalau prediksi kita ya, selama minyak bumi masih ada dan cadangan devisa minyak bumi negara-negara berkembang itu masih banyak, mereka nggak akan terlalu pusingin mobil listrik deh. Jadi 20 tahun lagi masih aman. Gitu loh. Nah, tantangannya selalu SDM, dan SDM. Tidak ada yang lain. Bisnis itu tantangannya bukan di market, bukan di produk, bukan di customer, no. Bukan di harga, no. Selalu SDM gitu loh. Jadi makanya kita bikin trainingan kita sendiri, kita melakukan penilaian training sendiri, dan itu kita akan bentuk lagi sampai ke kategori akademi gitu loh. Dan itu akan kita push terus. Untuk kerjasama biasanya kan ada program kemitraannya dari kita. Anda bisa bermitra dengan kita, dengan semua manajemen sistem, semua branding dan marketing kita support sistem semua. Dan itu bisa beberapa sudah kita lakukan sampai hari ini. Kita punya 5 cabang kemitraan ya kan. Dan itu cukup berhasil ketika mitranya melakukan semua prosedur dan standarisasi prosedur dengan baik sih. Itu kemitraan sekitar 1,2 sampai 1,7 lah ya, tergantung tempat dan renovasi. Semua standar dari kita dan Anda tetap yang mau operasionalkan dan Anda tetap memiliki, cuman kita supporting dari sisi manajemen sistem, training, kemudian branding dan marketing. 2023 kan kita tahu nih gelap ya. Nah, memang tantangannya adalah bagaimana caranya Anda memiliki dengan resources yang ada mengidentifikasi ulang perpindahan problem dari customer. Business is all about solving people's problem atau menyelesaikan problem si customer. Nah, problemnya customer itu tidak akan hilang, hanya dia berubah prioritas. Bagaimana caranya Anda mengidentifikasi problem customer itu berubah prioritas dan mengkonekkan dengan apa yang Anda jual. Itu yang paling penting. Satu, dua, jangan simpen duit. Namanya inflasi pasti parah tahun depan gitu kan. Simpennya apa? Ya kalau pengusaha simpennya stok barang gitu kan. Kalau misalkan Anda belum punya bisnis, hati-hati sih. Kalau Anda mau berbisnis tahun depan, it will not be easy gitu loh. Maksudnya nggak akan gampang tahun depan. Tahun-tahun lalu susah, tahun depan akan lebih susah lagi. Tapi balik lagi yang namanya entrepreneur punya goal kan, Anda pasti hajar gitu. Jangan dengerin saya gitu kan. Hajar aja gitu kan. Kalau memang nyungsep ya nyungsep gitu kan. Tapi jangan simpen duit, satu, karena inflasinya akan gila-gilaan. Dua, kalau orang bilang jangan ada hutang, menurut saya malah salah. Ketika Anda memiliki sumber source of income yang cukup steady, berhutanglah, karena tahun depan itu bank akan punya banyak duit sehingga dia akan berusaha meminjamkan ke Anda dengan bunga yang rendah, dan orang akan banyak yang BU sehingga akan ada banyak properti yang dijual dengan harga murah. Ingat ya, selalu beli properti yang menghasilkan. Rumah satu aja, karena rumah itu buang duit. Kalau kita beli misalkan kayak toko, kayak misalkan ruko atau gudang, itu akan menghasilkan Anda uang gitu. Nah, sesuaikan dengan budget Anda, sesuaikan dengan bisnis Anda, berhutanglah tahun depan. Karena kenapa? Utangnya sama, nominal inflasinya naik gitu loh. Jadi at the end of the day sebenarnya Anda untung kalau berhutang. Cuman Anda harus punya caranya untuk membayar hutang itu secara bagus untuk 5-20 tahun ke depan gitu loh. Nah, kalau Anda punya itu, go. Sebenarnya kan balik lagi kan, namanya bisnismen kan melihat peluangnya. Disitulah peluangnya. Ya, bisnis itu adalah semuanya berproses ya. Jadi nggak mungkin kita berbisnis hari ini kemudian dapat keuntungan besok. Itu sih jarang ya. Biasanya Anda lihat begitu karena mereka sudah melalui semua prosesnya dan sudah melalui semua uang sekolahnya. Bayarlah uang sekolahnya baru Anda bisa untung.